Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 2105040130. Di sini saya akan membawa materi dari bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantarai, sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Selanjutnya, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadikan kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak pada pasal 23A Undang-Undang 1945. Lalu, sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyongnya menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung lain, suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya, pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang
NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal, perekonomian, nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal, usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Lalu selanjutnya praktik kewarganegaraan 5, yaitu hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.